Oke, selamat datang kembali di channel saya. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang lookup dan referensi. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas fungsi logika. Selanjutnya yaitu fungsi lookup dan referensi. Oke, yang selanjutnya yaitu address. Berfungsi menampilkan alamat sel dalam bentuk teks dengan menyebutkan kolom dan baris. Adapun bentuk umumnya yaitu address, nomor kolom, nomor baris, nomor kolom, jenis referensi. Di sini ada beberapa jenis referensi. Jika diisi 1, maka dia tipe referensinya absolute kolom, absolute baris. Jika diisi 2, relatif kolom, absolute baris. Kemudian selanjutnya yaitu A1 atau format tampilan dari barisnya. Yang selanjutnya yaitu nama lembar kerja. Oke, langsung saja contohnya, misalnya di sini. Nah, di sini address, nomor barisnya 2, nomor kolomnya 3, tipe referensinya atau ABS num-nya 1, jadi dia absolute kolom, absolute baris. Jenis tampilannya true. Kemudian sheet text-nya sheet 1. Jadi hasilnya seperti ini. Maka di sini sheet 1 absolute. Kemudian nomor barisnya 2, nomor kolomnya 3. Jadi C itu kan nomor kolomnya C itu C3, kemudian kolomnya 2. Kemudian maksud di sini ada diapit oleh 2 angka dolar. Maksud dari 2 angka dolar ini adalah absolute kolom dan absolute baris. Kalau misalnya kita ganti dengan 2, nah maka dia menjadi relatif kolom, absolute baris. Kalau misalnya kita ganti dengan 4, maka dolarnya hilang menjadi C2. Dia menjadi relatif kolom, relatif baris. Jadi dolar di sini menunjukkan bahwa dia bernilai absolut. Yang selanjutnya di sini perbedaan dari yang pertama yaitu dia untuk tampilan selnya pada A1-nya bernilai false. Nah, maka dia tampilannya seperti ini. Dia menunjukkan R2 C3. R itu row, baris kedua, barisnya di sini 2. C di sini maksudnya kolom, C3. Jadi kolom ketiga. Sesuai dengan yang kita tuliskan di sini. Oke, yang selanjutnya yang ketiga. Nah, di sini kita tidak menambahkan nama lembar kerja atau sheet. Nah, di sini hanya baris, kolom, kemudian tipe referensi dan jenis tampilan selnya. Maka hasilnya hanya C2, tidak ada sheet karena di sini tidak ditampilkan. Nah, begitu juga untuk yang false. Ini misalnya tabel 3. Nah, dia berada di baris 2 kolom 3. Oke, yang selanjutnya yaitu fungsi areas. Itu menampilkan jumlah area berupa rank atau sel dari referensi. Untuk umumnya areas referensi 1, referensi 2. Di sini pada fungsi ini kita menggunakan 2 tutup kurung. Nah, dia menggunakan 2 tutup kurung. Contohnya, nah di sini kita menggunakan 4 sel, hasilnya 4. Nah, di sini kita menggunakan, di sini untuk yang pertama ini kan banyak sel, maksudnya tidak hanya satu sel, satu-satu nih banyak. Nah, hasilnya jumlahnya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hasilnya 7. Ini sama juga. Oke, yang selanjutnya yaitu fungsi choose. Tulisannya CHOSSE. Oke, yang selanjutnya fungsi choose berfungsi menampilkan data atau isi suatu sel berdasarkan pilihan nomor indeks atau posisi urutan dalam satu referensi.
Contohnya, nah di sini indeks numnya 9, mengambil dari sel sini, kemudian value-nya berurutan. Ini C42 ini 1, C43 ini 2, 3, dan seterusnya sampai 9. Misalnya kita ganti 1, hasilnya pada 1, yaitu Palangkaraya. Oke, bagaimana kalau misalnya urutan value-nya nomor 1, misalnya nomor 1 Bontang, Pontianak, Banjarmasin, Bontang, Pontianak, Banjarmasin, Palangkaraya. Kan nomor satunya adalah Bontang. Jadi urutan di sini itu berdasarkan urutan pada rumusnya. Misalnya nomor 2 Pontianak, seperti yang di sini, bahwa value 2-nya yaitu C44 Pontianak. Yang selanjutnya, yang nomor 3, fungsi kolom itu menghasilkan angka yang menunjukkan posisi urutan kolom kesekian yang diawali dari sebelah kiri dari suatu referensi. Contoh, nah di sini referensinya kolom adalah A. Selanjutnya kolom yaitu menghasilkan angka yang menunjukkan posisi urutan kolom. Untuk umumnya kolom, kemudian referensi. Contohnya, di sini kolom referensinya A. Misalnya kita geser ke F, maka hasilnya 6, karena F adalah urutan ke-6 dari sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kedua adalah jika kita buat memanjang, ya kita geser ke D, hasilnya 4, karena yang dibaca oleh si Excel itu urutan yang awal, yaitu D, maka hasilnya 4. Selanjutnya yaitu kolom dengan tambahan S di belakangnya, berfungsi menghasilkan angka yang menunjukkan jumlah kolom yang terdapat dalam sel rank atau array. Rumus umumnya kolom kemudian array. Contohnya di sini hanya D saja. Yang selanjutnya, nah dia menyeleksi mulai dari D sampai I. Misalnya seperti ini, hasilnya 6. Karena di sini ada 1. Karena di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau misalnya kita tambah ke bawah, tetap 6. Karena yang dibaca hanyalah jumlah kolom dan lebar ke bawah atau barisnya tidak berpengaruh. Yang selanjutnya yaitu row. Ini hampir sama seperti kolom, tapi dia fungsi untuk baris. Yang tadi kolom, yang sekarang baris. Sama seperti tadi. Di sini D77, hasilnya 77. Jika panjang ke bawah juga yang dibaca yang kolom yang pertama yaitu 77. Untuk yang rows juga seperti itu. Ini 1, ini 5, kalau di kesampingkan juga tetap terbaca 5. Yang selanjutnya yaitu fungsi indeks, berfungsi menampilkan data atau isi dari satu sel pada suatu tabel atau array berdasarkan posisi nomor baris dan kolom yang ditetapkan. Bentuk umumnya indeks, array, posisi baris, posisi kolom. Oke, misalnya ini di sini. Nah, di sini arraynya yaitu mulai dari ID, dari nama sini sampai nilai. Row nomornya 1, kolomnya 1. Hasilnya ID, karena di sini 1, 1. Misalnya kita ganti 2 kolomnya, maka L berarti di sini 2. Misalnya nomor kolomnya kita ganti 3, hasilnya 80.
Yang selanjutnya, fungsi match berfungsi menampilkan posisi suatu alamat sel terpilih atau yang ditahukan sebelumnya yang terdapat dalam sekelompok data. Oke, misalnya di sini kita tulis 1. Di sini match kurung buka lookup value 1, lookup array-nya ini. Nah, match tipenya kita gunakan exact. Kita gunakan 0 saja. Oh, contohnya kita tulis namanya. Nah, dia berada di nomor 1. Misalnya kita tulis, nah dia berada di nomor 6, atau mungkin lagi berada di nomor 3. Seperti itu. Oke. Yang selanjutnya yaitu fungsi transpose berfungsi untuk mengubah susunan tabel pada satu array dari kolom menjadi baris dan dari baris menjadi kolom. Oke, ini kita hapus dulu. Oke, rumusnya adalah transpose arraynya ini enter value. Sekarang di sini kan ada 4 kolom, dan 7 baris. Di sini kita balik, di sini kita buat 7 kolom, 1 2 3 4 5 6 7 dan 4 baris. Kemudian kita klik di sini, kemudian tekan Ctrl Shift Enter. Akan keluar hasilnya. Oke, yang selanjutnya fungsi offset itu untuk menyalin data yang terdapat pada suatu rank berdasarkan posisi awal dengan menetapkan jarak kolom dan baris dari posisi data yang ditentukan. Oke, misalnya ini. Nah, di sini offset referensinya ini, kemudian barisnya itu 3, berarti dia 3 ke bawah, 2 3, kemudian 2 ke samping. Oke, berarti jadi kan dari sini dia 2 ke bawah, 1 2, oh 3 di 1 2 3, kemudian 2 ke samping, hasilnya 75. Kalau misalnya ini, nah dia referensinya di nama, dia tidak barisnya tetap, tapi kolomnya 2 ke samping, jadi 1 2, hasilnya nilai. Ya, seperti itu. Mungkin itu saja tentang referensi. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang lookup. Oh ya, untuk filenya ini ada link downloadnya di deskripsi. Sekian, terima kasih.